Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rina Riorita dalam seri mata kuliah persamaan diferensial biasa. Dan untuk kali ini kita akan membahas aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 khususnya untuk model pertumbuhan dan peluruhan. Oke, kita akan membahas aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 ini melalui contoh. Contoh yang pertama, suatu kultur bakteri pada awalnya berjumlah N0. Pada saat T sama dengan 1 jam, populasi bakteri menjadi 3/2 N0. Jika laju pertumbuhan bakteri tersebut proporsional terhadap jumlah populasi bakteri saat ini, tentukan waktu yang diperlukan agar jumlah bakteri menjadi 3 kali lipat dari jumlah populasi semula. Nah, di sini diketahui jumlah populasi pada saat awal adalah N0 ya. Jadi kita misalkan di sini kita pakai simbol N saja. NT di sini sama dengan jumlah populasi bakteri pada saat T. Nah, di sini ada kalimat yang ketiga, ini yang berguna sekali dalam membangun model pada contoh ini. Jika laju pertumbuhan bakteri tersebut proporsional terhadap jumlah populasi bakteri saat ini. Laju pertumbuhan bakteri, laju itu berarti turunan ya. Jadi dN dt, laju pertumbuhan bakteri. Karena NT-nya adalah jumlah populasi bakteri, maka laju pertumbuhannya adalah dN dt. Nah, ini proporsional terhadap jumlah populasi bakteri saat ini, berarti proporsional terhadap N. Nah, kemudian dN dt ini sama dengan yang ruas kanan kita kalikan dengan konstanta kesebandingan. Jadi simbolnya di sini kita bisa pakai simbol sama dengan. Nah, tentu saja kita di sini harus menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang bentuknya seperti ini. Ini adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang variabelnya bisa kita pisahkan. Jadi, variabel N ini kita kumpulkan di ruas kiri, dN per N sama dengan K kalikan dt. Lalu kita integralkan di sini dN per N ini sama dengan integral K dt. Oke, kita lanjutkan di sini. Integral dN per N berarti ln N. Ln N sama dengan integral K di sini KT. Nah, konstantanya kita taruh di sebelah kanan semua ya. Kemudian ini N berarti sama dengan E pangkat KT ditambah C. Atau boleh kita pisahkan di sini eksponennya E pangkat C dikalikan E pangkat KT. E pangkat C itu tentu saja masih merupakan konstanta. Jadi kita misalkan di sini C bintang saja. C bintang E pangkat KT. Ya. Sehingga solusi dari model pertumbuhan ini adalah NT sama dengan C bintang E pangkat KT. Oke, saya kasih tanda di sini. Ini yang kita dapatkan. Oke, berikutnya tadi kan kita sudah dapatkan NT sama dengan C bintang E pangkat KT. Nah, sekarang kita bisa menggunakan informasi pada kalimat yang pertama ini. Suatu kultur bakteri pada awalnya berjumlah N0 di sini. Ya, pada awalnya berjumlah N0. Nah, berarti di sini pada saat T-nya 0, NT-nya sama dengan N0. Kita bisa pakai ini, N0 sama dengan C bintang E pangkat K dikalikan 0. Nah, ini N0-nya kan tadi
kita misalkan N0 sama dengan C bintang, E pangkat, ini 0 ya. Berarti ini sama dengan C bintang. C bintang di sini N0. C bintangnya N0. Sehingga kita peroleh di sini NT, modelnya menjadi NT sama dengan N0 E pangkat KT. Oke. Nah, ini tentu saja tidak cukup ya untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, menentukan waktu yang diperlukan agar jumlah bakteri menjadi 3 kali lipat dari semula. Kita di sini butuh nilai K. Nah, untuk mencari nilai K, kita bisa gunakan informasi yang berikutnya pada kalimat yang kedua. Pada saat T sama dengan 1 jam, populasi bakteri menjadi 3/2 N0. Ini artinya pada saat T sama dengan 1 jam, artinya N1. N1 ini sama dengan 3/2 N0. Oke, ini kita bisa gunakan ini, kita substitusikan ke yang terakhir kita dapatkan, NT sama dengan N0 E pangkat KT. Nah, N1 berarti T-nya kita ganti 1, N0, E pangkat K dikalikan 1. N1-nya adalah 3/2 N0, ini sama dengan N0, E pangkat K kali 1 berarti E pangkat K. Oke. Nah, ini ada N0, N0-nya bisa kita coret ya. N0-nya bisa kita coret. Jadi di sini sisanya 3/2 sama dengan E pangkat K. Atau K-nya berarti berapa? K-nya adalah ln dari 3/2. Ln dari 3/2 ini Anda boleh hitung di kalkulator, ini 0,4055. Sehingga solusinya menjadi seperti ini. NT sama dengan N0 tadi ya, N0, E pangkat K-nya 0,4055 T. Jadi modelnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari contoh 1 ini. Tentukan waktu yang diperlukan agar jumlah bakteri menjadi 3 kali lipat dari jumlah populasi semula. Sebelumnya kita sudah peroleh NT sama dengan N0, E pangkat 0,4055 T. Dan sekarang yang diminta adalah kalau NT-nya ini sama dengan 3 kali N0, maka berapa T-nya? Ini yang ditanyakan pada soal ini ya. Nah, ini bisa kita pakai dari persamaan yang kita punya, NT sama dengan N0 E pangkat 0,4055 T. Jadi kalau NT-nya kita ganti dengan 3N0, ini sama dengan N0 E pangkat 0,4055 T. Ini kan N0-nya bisa kita bagi ya. Ini jadi 3 sama dengan E pangkat 0,4055 T. Nah, berarti 0,4055 T ini sama dengan ln 3. Atau T-nya ini sama dengan ln 3, ini kita bagi dengan 0,4055. Ini sama dengan kurang lebih kita bulatkan menjadi 2,71 jam. Ya, berarti jumlah populasi bakteri itu akan menjadi 3 kali lipat dari jumlah semula itu setelah 2,71 jam. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya grafiknya, ini ada sumbu T dan sumbu N.
di sini. Kemudian kita akan lihat di sini grafiknya seperti apa. Oke. Nah, misalkan di sini adalah N0. Misalkan di sini N0, kemudian di sini 3 kali N0, 3 kalinya berarti di atasnya. Lalu di sini untuk nilai T 2,71. Ya, berarti tadi untuk T 2,71 itu jumlah populasinya adalah 3 kali N0 di sini ya. Sehingga ketika kita gambarkan dengan grafik fungsi eksponen akan seperti ini. Jadi pada saat awal, pada saat T-nya 0, ini jumlah populasinya adalah N0. Kemudian pada saat T-nya 2,71, jumlah populasinya adalah 3 kali N0. Dan ini adalah grafik dari NT sama dengan N0 E pangkat 0,4055T. Oke, jadi secara umum kalau NT sama dengan N0 E pangkat KT ini kita gambarkan dalam grafik. Misalkan ini adalah sumbu T, kemudian ini sumbu N, dan ini adalah titik N0 atau nilai awal. Maka untuk K lebih dari 0 atau K positif, dengan bertambahnya T, jadi T semakin ke kanan, maka grafik akan terus naik ke atas. Tetapi untuk K-nya negatif ya, jadi kalau di sini K-nya negatif, E pangkat negatif, maka dengan bertambahnya T justru dia akan turun terus menuju 0. Dengan demikian kalau K-nya positif, maka ini disebut model pertumbuhan atau growth. Kemudian kalau K-nya negatif, ini disebut model peluruhan. Nah, ini sebagai catatan model pertumbuhan yang tadi kita bahas, DNDT sama dengan KN, ini disebut juga model Malthus, karena pertama kali ditemukan oleh Thomas Robert Malthus. Oke, sekarang kita coba contoh 2. Sebuah fosil tulang ditemukan mengandung 1/1000 dari jumlah C14 pada saat awal. Laju peluruhan karbon proporsional terhadap jumlah karbon saat ini. Jika waktu paruh C14 adalah 5.600 tahun, tentukan umur fosil tersebut. Nah, pertama kita misalkan di sini, misal ya kita pakai simbol A, AT. Ini simbolnya sebetulnya boleh apa saja ya. Saya di sini pakai A. Misalnya AT ini menunjukkan jumlah karbon pada saat T. Nah, kemudian di sini laju peluruhan karbon proporsional terhadap jumlah karbon saat ini. Berarti seperti contoh 1 tadi, laju itu kita nyatakan dengan DA/dt. Ini proporsional terhadap jumlah karbon saat ini. Atau ini kita bisa tulis DA dt ini sama dengan kita kalikan konstanta kesebandingan K dikalikan A. Ini juga merupakan persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Jadi kita pindahkan A ke ruas kiri, dA per A sama dengan K dt. Kemudian kita integralkan, integral dA per A ini sama dengan integral K dt. Jadi ini ln A, kita peroleh ln A sama dengan KT ditambah C. C-nya kita taruh di sebelah kanan. Nah, sekarang berarti A ini sama dengan E pangkat KT ditambah C. Atau E pangkat C kalikan E pangkat KT. E pangkat C sama saja dengan konstanta, jadi kita misalkan di sini C bintang, E pangkat KT
Sehingga solusi dari model peluruhan ini adalah AT sama dengan C bintang E pangkat KT. Nah, di sini misalkan nilai awalnya adalah A0 ya. Kita misalkan di sini A pada saat T-nya 0 ini sama dengan A0. Sehingga kalau kita substitusikan T-nya 0, berarti ini sama dengan C bintang E pangkat K dikalikan 0. Ini A0-nya A0 sama dengan C bintang E pangkat 0. E pangkat 0 1 ya, berarti C bintangnya adalah A0. Nah, sehingga modelnya solusinya menjadi AT sama dengan A0 E pangkat KT. Seperti ini. Nah, tadi kita sudah dapatkan AT sama dengan A0 kali E pangkat KT. Nah, yang berikutnya kita harus mencari nilai K nih, ya. Kita bisa gunakan informasi pada kalimat yang ini. Jika waktu paruh C14 adalah 5.600 tahun. Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan oleh suatu zat untuk meluruh menjadi separuhnya atau setengahnya dari jumlah yang awal. Nah, berarti di sini kita bisa nyatakan bahwa A 5.600 ya. Jadi nilai A pada saat T-nya 5.600 tahun ini sama dengan setengahnya dari A0 ya. Kita lihat di sini di contoh sudah jelas sekali disebutkan bahwa ini adalah model peluruhan. Jadi tentu saja untuk waktu yang akan datang jumlah zat ini atau jumlah karbon di sini pasti akan semakin sedikit. Nah, berikutnya A 5.600 sama dengan setengah A0. Berarti di sini kita bisa substitusikan ke dalam rumus yang sudah kita peroleh tadi. Jadi di sini A 5.600 kita boleh tulis di sini A 5.600 itu artinya A0 kali E pangkat 5.600 K. Ini sama dengan setengah A0. Oke, di sini kita bisa coret ini sehingga E pangkat 5.600 K ini sama dengan setengah. Atau 5.600 K ini sama dengan ln setengah. Atau K ini sama dengan ln setengah. Kita bagi dengan 5.600. K-nya sama dengan kira-kira min, kita boleh cek di kalkulator ya, min 0,0012378. Nih, kita lihat di sini K-nya negatif. K-nya negatif berarti ini menunjukkan modelnya dia meluruh seperti yang dijelaskan tadi pada grafik ya. Ini adalah model peluruhan atau decay. Oke, K-nya sudah kita peroleh, berarti kita sekarang punya modelnya AT sama dengan A0 E pangkat K-nya adalah min 0,0012378 sini T. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan umur fosil tersebut. Umur fosil tersebut berarti kita lihat ini informasi pada kalimat yang pertama. Sebuah fosil tulang ditemukan mengandung 1/1000 dari jumlah C14 pada saat awal. Jadi pada saat ditemukan
itu jumlah karbonnya adalah 1/1000. Nah, berarti umur fosil itu adalah ya pada saat ditemukan itu ya. T pada saat ditemukan tersebut. Berarti di sini kita bisa pakai informasi yang ini. Jadi ketika AT sama dengan 1/1000 A0, nah ini T-nya berapa? Ini yang dicari T-nya berapa? Sekarang kita masukkan ke rumus yang sudah kita peroleh. Jadi di sini AT sama dengan A0 di sini ya. A0 E pangkat min 0,001237,8 T. Nah, AT-nya di sini kan 1/1000. 1/1000 A0 ini sama dengan A0 E pangkat min 0,001237,8 T. A0-nya bisa kita coret, berarti di sini 1/1000 sama dengan E pangkat min 0,001237,8 T. Atau min 0,001237,8 T ini sama dengan ln 1/1000. Atau T-nya ini sama dengan ln 1/1000 dibagi min 0,001237,8. Nah, ini kira-kira di kalkulator Anda akan temukan 55,8. Satuannya tahun ya. Tahun. Oke, sebagai penutup, ini ada beberapa soal yang bisa Anda kerjakan sendiri sebagai latihan. Di sini saya berikan 4 soal mengenai model pertumbuhan dan peluruhan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.